Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو إلى النار. طيب إخواني والأخوات في الدين حفظكم الله تعالى ورعاكم. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan taufiknya, memberikan karunia-Nya, memberikan nikmat-nikmat yang begitu banyak sekali, yang dimana kita tidak bisa menghitungnya satu persatu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Maka dari sinilah akhibati fillah yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat, atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Sampai-sampai didukul oleh sebagian salafus saleh bahwasanya kata beliau, qad asbaha bina min ni'amillah, bahwasanya kita ini dari hari ke hari, ya di pagi hari sudah mendapatkan yang namanya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mala nuhsihi, yang dimana kita tidak mungkin bisa menghitung satu persatu dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'a kathrati ma na'si, bersamaan pula ya kita ini banyak maksiat ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak maksiat dari pagi sampai siang, siang ke sore, sore ke malam, maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini akibatnya hendaknya kita introspeksi diri, berkaca diri, bahwasanya kita adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang dimana diperintahkan agar senantiasa bergantung diri, i'timad, menyandarkan segala urusan kita, menyandarkan segala bentuk keluh kesah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun Allah memberikan kita nikmatan, memberikan karunia, akan tapi kita adalah makhluk yang lemah, makhluk yang senantiasa banyak berbuat kesalahan, kemaksiatan. Maka tidak heran di dalam surah Al-Ibrahim tatkala Allah menyebutkan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, Allah Subhanahu wa ta'ala melengkapinya ya di akhir ayat tersebut, innal insana la zalumun kafar, sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat kufur. Ya, zalim dikatakan zalim karena sudah diberikan karunia, kenikmatan, tetap aja maksiat dan maksiat. Kufur dikatakan kufur karena apa? Sudah diberikan kenikmatan, tidak mengakuinya. Ini hanya mengakuinya tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala memberikannya berupa fulus,
ya, berupa uang baru ia mengakuinya. Tatkala ia diberikan kekayaan, tahta, jabatan dan seterusnya, ia baru mengakui bahwasanya itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hari-harinya ya bisa melihat, bisa makan, bisa melihat keluarganya sehat walafiat, ia tidak meyakininya, ia mengingkarinya, ia tidak mengakuinya bahwasanya itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini akhwati fillah yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, hendaknya kita ya dari sisa umur yang kita miliki ini memperbaiki tajdidul a'mal, tajdidun niyyah, tajdidul ibadah ilallah taala. Ya, kita memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kualitas kita tatkala kita meniatkan ibadah tersebut. Ya, kita ini harus memperbaikinya dan masih banyak lagi yang perlu harus kita perbaiki dari perkara-perkara duniawi kita ya, agar kita ini menjadi orang yang sa'adah, bahagia di dunia wal akhirah dan juga di akhirat kelak. Thayyib, akhibati fillah, ikhwani dan akhwat yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Ya, tema kita pada pertemuan kali ini atau pada majelis yang insyaallah taala yang Allah Subhanahu wa taala berkahi ini insyaallah taala berkenaan dengan yang namanya ikhlas dan mutaba'ah dalam perkara ibadah, dalam segala urusan ibadah yang berkaitan dengan taqarrub ilallahi ta'ala. Nah ini ikhwan, mungkin sebagian atau kebanyakan manusia, kebanyakan kaum muslimin merasa bosan gitu ya. Merasa gitu lagi. Wah, ikhlas lagi. Kita mah udah biasa, kita mah udah dan seterusnya. Thayyib, wa mutaba'ah lagi. Ya, sampai bosan seperti itu. Padahal akhibati fillah, padahal ayul akhwat yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Ya, perkara ini perkara yang sebenarnya asas pondasi dalam agama Islam, pondasi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kalau kita ini melenceng, kalau kita ini terjatuh, kalau kita ini rusak dalam salah satu perkara tadi ikhlasnya atau mutaba'ahnya atau kedua-duanya, maka wal'iyadzubillah kita termasuk orang-orang yang khusranan mubina, orang yang merugi dengan sebenar-benarnya merugi di dunia dan di akhirat. Tidak ada istilahnya athar berupa amal soleh, berupa pahala ajar dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab salah satu faktor dari tadi. Salah satunya bisa kita perhatikan dari hadis Nabi SAW, dan ini sudah ma'ruf masyhur. Walaupun dari sini adalah hadis gharib diriwayatkan oleh sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyati. Ada yang lafadznya jama', ada yang lafadznya mufrad, niyah. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan seorang hamba itu bergantung dari niatnya. Niatnya. Penting ayolah ikhwah. Penting. Maka di akhiran tatkala hadis ini dicantumkan atau dibahas oleh para ulama, salah satunya seorang ulama Syekh Abdul Hadi bin Hasan Al-Wahbi, beliau menjelaskan dalam kitab beliau Al-Ikhlas, Al-Ikhlas Thariqul Khalas. Beliau menjelaskan bahwasanya hadis ini hadis yang dimana mengandung kemuliaan yang sangat agung sekali, yang sampai-sampai banyak di antara para ulama, salah satunya Al-Imam Bukhari, Al-Imam Muslim dan yang lainnya, bahkan misalkan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali, dan selainnya, beliau banyak menukil hadis ini di awal-awal kitab mereka, rahimahumullahu taala. Maka dari sini mengandung unsur dari hadis yang kita baca tadi, mengandung unsur suatu kemuliaan, karena terkandung di dalamnya asas
diterima atau tidaknya amalan seorang hamba. Ya, bahkan sampai-sampai ya, Al-Imam Ibnu Adli Jamrah beliau menjelaskan, ya, dan ini termaktub di kitab Al-Madkhal, ya, karangan Al-Imam Ibnul Hajj rahimallahu ta'ala. Beliau mengatakan bahwasanya wadidtu annahu law kana minal fuqaha'i man laysa lahu syughlun illa an yu'alliman nasa maqasidahum fi a'malihim. Tuh lihat ikhwan, perhatikan. Ayo ikhwan wal akhwat. Bahwasanya aku ini berharap bahwasanya orang-orang ya dari ahli ilmu itu mereka itu tidak banyak kesibukan ya. Kecuali apa? Kecuali mengajarkan manusia apa? Nah, maqasidahum, perkara niat mereka dalam perbuatan. Seperti itu. Kenapa? Karena ini pondasi ikhwah. Kita ini banyak beribadah kepada Allah, belum tentu diterima. Kita ini banyak bertaqarrub ilallah ta'ala, belum tentu ya kita ini diterima. Seperti itu. Makanya pembahasan ini sangat penting sekali. Ya, daripada membahas sesuatu yang istilahnya merupakan furu'nya. Seperti itu. Masalah apa? Ikhlas. Ikhlas yang dimana para nabi dan para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyeru manusia agar beribadah dengan mengikhlaskan ya segala bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Ya ini. Dan tidaklah mereka diperintahkan kata Allah Subhanahu wa taala melainkan agar mereka beribadah bertaqarrub ilallah ta'ala dengan mengikhlaskan segala bentuk ad-din. Ya, ad-din di sini maksudnya adalah al-ibadah. Ya, ad-din maknanya ada dua. Ya, yaumul jaza dan al-ibadah. Ya, sebagaimana penjelasan para ulama. Maka dari sini penting sekali ya ikhwan. Ya, orang yang menyepelekan perkara ini, perkara ikhlas. Ya, wah temanya ikhlas, wah temanya mutaba'ah, saya mah sudah paham, saya mah sudah istilahnya hafal kanan kiri bawah atas seperti itu dan seterusnya. Nah, ini yang namanya apa? Ya, ini yang namanya tertipu dengan apa? Belenggu syaitan. Tertipu dengan jeratan syaitan. Seperti itu. Tapi tak kala perkara-perkara yang lain yang sebenarnya itu adalah furu', yang sebenarnya itu adalah perkara yang sifatnya fardu kifayah. Kebanyakan orang, kebanyakan ikhwan, kebanyakan akhwat apa? Saling mengejar, ya meraihnya. Oh pengen ini, pengen itu, wah ini bagus nih pembahasannya. Pembahasan apa? Tentang furu'. Pembahasan tentang apa? Tentang perkara yang fardu kifayah, yang dimana ini semuanya tidak akan bisa, ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan pembahasan ini ayyuhal ikhwah. Kecuali dengan ikhlas. Maka dari sini penting bagi kita mengulang-ulang pembahasan yang berkaitan dengan akidah. Yang berkaitan dengan masalah yang urgen bagi kita untuk mempelajarinya. Masalah ikhlas dan ikhlas. Maka di daerah dikatakan tadi oleh Al-Imam Ibn Abi Jamrah, beliau menjelaskan, aku ini berharap ya para dai ini, para ulama ini, para ahlul ilmi ini enggak banyak kesibukan mengajarkan yang masalah furu', enggak banyak kesibukan yang masalah yang sesuatu yang sifatnya fardu kifayah. Beliau menginginkan para ahli ilmu itu sibuk mengajari manusia tentang perkara akidah, perkara bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan segala bentuk ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau mengatakan atau melanjutkan wa ya'uda ila tadrisi fi a'mali niyat. Nah ini ya, bahkan halaqah majelis, pelajarannya itu apa? Sudah dibanyakin masalah niat aja. Kenapa? Kok masalah niat lagi? Karena pondasi, pondasi. Kita hafal ini, hafal itu, S1, S2, S3, S4, S10, S berapa lagi? Tapi kalau tidak dibangun di atas asas niat yang salihah, tidak akan diterima. Percuma saja. Mungkin di hadapan manusia itu hebat, bisa dapat ini, bisa dapat itu, bisa dapat
apalagi dan seterusnya. Ya, bisa belajar di sana, bisa belajar di sini, bisa belajar di planet Mars. Kalau mungkin sesuatu yang dibanggakan misalkan. Tidak akan bermanfaat sama sekali kalau niatnya rusak. Kalau niatnya unsur duniawi. Nah, maka dari sini Syekh Al-Imam tadi, Al-Imam Ibn Abi Jamrah melanjutkan, yakni memfokuskan pula dalam majelis-majelis halaqah-halaqah yang ini berkaitan dengan masalah apa? Ini pondasi. Ya ini an-niyah laisa illa fa innahu ma utiya ala katsiri minan nasi illa min tadyi'in niyyah. Kenapa? Kok kita ini harus banyak membahas masalah akidah, asas dalam ibadah, berkaitan masalah niat, bagaimana ibadah itu agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kata beliau, fa innahu ma utiya ala katsirin minan nas. Karena kebanyakan manusia itu apa? Lalai itu loh dalam beribadah, dalam taqarrub, dalam beramal, itu lalai dalam masalah apa? Niat. So aja kita mungkin dari sholat Isya, kita mungkin enggak terbesit dalam diri kita itu apa? Niat. Seperti itu. Saya keloyong gitu ya. Keloyong itu maksudnya apa? Lewat aja gitu loh. Ke masjid gitu loh. Seperti itu, lewat baik. Enggak, istilahnya terbesit dalam diri kita ini tajdidun niyah, memperbaiki niat. Ini kata beliau, fa innahu ma utiya ala katsiri minan nas. Karena apa yang datang dari manusia itu dari kelalaian, amalan yang sia-sia, atau bahkan sesuatu yang tidak membawa pengaruh yang baik kepada jamaahnya dengan sebab apa? Rusaknya niat. Wal iyadzu billah. Maka dari sini ayol ikhwah, dalam perkara ini, yakni al-ikhlas wal mutaba'ah, dalam beribadah ini suatu perkara yang sangat urgen bagi seorang hamba, perkara yang sangat penting diketahui, dipelajari, difahami oleh pribadi seorang hamba, seorang muslim. Karena ini apa? Sesuatu yang wajib, gitu loh. Mau ustadznya, mau orang awamnya, mau jamaahnya, mau dan seterusnya, ini penting sekali, gitu loh. Bukan fardu kifayah lagi ini mah, wajib seperti itu. Karena kalau kita nggak berlandaskan di atas pondasi ini, percuma amalan kita. Seperti itu. Apa yang kita kerjakan akan sia-sia, seperti itu. Maka tidak heran Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, bahwasanya seorang hamba itu akan diberikan pahala, akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang ia niatkan. Seperti itu. Bahkan di sini banyak sekali nih kalau kita bahas, misalnya berkaitan tentang ahamiyatun niyah, pembahasan terkait dengan niat, yakni al-ikhlas. Ini dari sini aja penukilan dari satu alim, seorang ulama, yakni Ibn Abi Jamrah. Beliau itu wafat tahun 600-an. Beliau menegaskan hal ini gitu loh. Tapi pentingnya apa? Niat. Pembahasan tentang niat. Majelis halaqah yang banyak tentang niat. Kenapa? Karena kata beliau, banyak manusia yang lalai, yang gugur ibadahnya, atau misalkan tidak membawa pengaruh yang baik gitu loh, tidak berefek dengan ucapannya, perbuatannya bagi jamaah yang lainnya. Kenapa? Karena rusak niatnya. Seperti itu. Maka nggak heran orang salafus saleh itu sekali ngomong membawa pengaruh yang luar biasa bagi apa? Bagi mad'unya. Kalau zaman sekarang gini ngomongnya indah-indah kelihatannya, seperti itu. Tapi dalamnya apa? Seperti mawar, banyak durinya, seperti itu. Wal iyadzubillah. Maka dari sini akhirnya penting sekali untuk membahas masalah al-ikhlas. Kemudian akhirnya yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kita sudah ketahui bahwasanya para rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyuruh umat manusia agar apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan mengikhlaskan segala bentuk ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini akhirnya perkara ini penting sekali gitu loh. Dalam hal misalkan dalam hal dakwah, dalam hal dakwah yang dimana para rasul semuanya itu diseru, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyuruh apa?
manusia agar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai yukhlisun, yakni mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara ini wajib penting bagi semua orang, bahkan termasuk dai-dai, para ustadz, para mubaligh hendaknya memperhatikan poin ini. Poin asasi ini teh. Nggak bisa diganggu gugat, nggak bisa istilahnya dibikin alasan suatu hal yang lain, tapi saya gini aja, tapi enggak seperti itu. Karena jelas sekali perkara apa? Tauhid, perkara ikhlas, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kata Syekh Shalih Fauzan, hafizahullahu taala wa ra'ah, beliau menukil perkataan salafus saleh, dan ini termaktub di dalam kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad. Beliau menjelaskan bahwasanya wa arju an yakuna fi dzalika al-khair, dan aku berharap bahwasanya adanya buku ini, yakni Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad, itu membawa pengaruh yang baik, membawa kebaikan. Wa an takuna ishaman, dan juga istilahnya saham akhirat, ini apa? Nasibun minal ajr, ini bagian dari pahala. Walau dha'ilan fi majalid da'wati ila Allah Subhanahu wa ta'ala fi waqtin jahulat fihi tariqatud da'wah as-sahihah. Tuh lihat. Kata Syekh Shalih Fauzan, hafizallahu taala wa ra'ah. Beliau menjelaskan bahwasanya aku berharap dengan dari kitab ini membawa apa? Kebaikan dan membawa apa? Bagian dari pahala, yakni jariyah seperti itu. Walau kata beliau, walau apa? Hal ini diremehkan di dunia apa? Dakwah. Gitu loh. Perkara apa? Menyuruh umat manusia agar beribadah mengikhlaskan. Gitu loh. Mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau apa? Walau di zaman sekarang ini perkara yang kayak gini ini apa? Diremehkan oleh kebanyakan apa? Kebanyakan manusia. Gitu loh. Kebanyakan manusia. Aduh, saya takut nih kalau saya menyuruh manusia tentang masalah ini, masalah akidah, masalah ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti sedikit followernya misalnya. Nanti apa? Nanti saya nggak laku seperti itu. Kajian saya nggak laku seperti itu. Nanti seperti itu. Nah, ini bahaya akibat fillah. Maka dari sini banyak manusia, banyak para dai, para duat yang apa? Yang meremehkan, yang kurang peduli dengan perkara ini gitu loh. Bahkan lebih fokusnya apa? Perkara-perkara yang lagi nge-booming gitu. Yang kebanyakan manusia itu apa? Condong kepadanya seperti itu. Tanpa memperhatikan asas ini. Fokus dakwanya bukan ini gitu loh. Perkara-perkara apa kata beliau? Kayak kata Syekh Fauzan, dha'ilan seperti itu, yang remeh, hakir seperti itu. Yang sebenarnya itu adalah bukan sesuatu yang fardu ain seperti itu. Nah, ini menjadi rusak seperti itu. Maka dari sini akhirnya penting bagi kita semua untuk mempelajari, mengkaji tentang masalah asas ibadah, asas kalau pengen kita ini apa? Hidup bahagia di dunia dan akhirat. Sekalipun ini mungkin sudah hafal innamal a'malu binniyat dan seterusnya, tapi ingat di sana ada syaitan yang senantiasa memberikan was-was bahwa ini cukup meremehkan sesuatu yang penting. Dan mementingkan sesuatu yang remeh. Itu syaitan kerjaannya. Seperti itu. Mungkin kita nggak kelihatan. Kan? Seorang itu beribadah. Tapi hatinya rusak. Hatinya itu apa? Di sana ada sum'ah. Hatinya itu di sana ada ar-riya. Seperti itu. Tidakkah kita perhatikan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, di dalam hadis yang sahih, beliau menjelaskan bahwasanya awalun nasi yuqda yaumal qiyamah, bahwasanya orang perhatikan, camkan baik-baik ini. Ya dai-nya, ya jamaahnya, ini orang-orang yang apa? Lalai dari perkara ini, memperhatikan perkara ikhlas. Ini perhatikan baik-baik nih. Tayyib, inna awalan nasi, bahwasanya manusia yang pertama kali
Ya, akan apa? Disidang. Yaumal qiyamah. Siapa? Rajulun ustusyhida. Ya, yang kelihatannya apa? Amal soleh. Jelas-jelas ini mah. Ya, bukan orang yang lagi sholat, bukan orang yang lagi zakat, bukan orang yang kelihatan zahirnya itu apa? Syahid fi sabilillah. Tuh lihat. Kelihatannya seperti itu. Tapi apa? Tatkala meremehkan, melalaikan dari tajdidun niyah, dari memperbaiki niat agar ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apa? Fa utiya bihi, kemudian didatangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, fa'arrafahu ni'amah, kemudian dijelaskan nih nikmat-nikmatnya begini dan gitu. Fa'arafa, dan dia mengakuinya seperti itu. Qala fama amilta fiha, lalu apa yang kamu gunakan? Lalu apa yang kamu amalkan? Kata dia ini, orang yang zahirnya mati syahid. Tuh lihat. Perhatikan nih, orang yang lalai dari perkara niat. Ya, lalai dari memperbaiki niat. Qala qataltu fika hatta tushhidtu. Kata dia ini, aku ini berperang, ya Allah, itu di jalanmu. Sampai-sampai aku ini mati syahid. Hatta tushhidtu. Tuh lihat. Perhatikan. Lalu apa jawaban dari Allah Subhanahu wa taala? Kadzabta, dusta kamu. Seperti itu. Sekalipun manusia memuji-mujinya, menyanjung-nyanjungnya, wah ini hebat ya. Mati syahid enak ya. Wah ini hebat ya. S1, S2, S3, S4, S10, S20. Enggak pakai ultra seperti itu. Nah, ini enggak akan membawa manfaat sama sekali kalau apa? Lalai dari tajdidun niyah, memperbaiki niat. Lihat, orang yang jelas kelihatannya mati syahid. Gitu loh. Tapi dia lalai. Wah saya pengen itu, wah saya pengen ini. Wah itu ada orang perempuan yang cantik, saya pengen nikahi. Bagaimana caranya? Oh kamu harus gini. Sehingga apa? Dibikin apa? Amalannya tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sinilah orang yang seperti ini akan merugi. Mungkin di hadapan manusia tidak kelihatan. Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala akan ditampakkan di hadapan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, wal iyadzubillah. Al-Imam Bukhari menukil hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man samma'a bihi sama'allahu yaumal qiyamah wa man yura'illahu bihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang ia beribadah tujuannya untuk apa? Untuk sum'ah, biar didengar oleh orang. Oh ini si fulan hebat ya, Masya Allah ya, udah lulus ini, lulus itu, sudah dapat sanad ini, sanad itu, sudah dapat ini, itu, dan seterusnya. Sudah di Madinah, sudah di Makkah, sudah. Tujuannya agar didengar orang, agar apa? Dipuji orang, agar dijadikan bahan omongan, gitu, perbincangan. Masya Allah ya si fulan ini ya sudah nikah sama anak saya saja, seperti itu. Wal iyadzubillah. Wah Masya Allah anak ini dan seterusnya. Ingat, tak kalah lalai dari tajdid dunia, mungkin orang nggak tahu. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Mengetahuinya, dan orang-orang seperti ini orang-orang yang merugi. Ayo ikhwah. Kadzabta. Tidak ada hinaan yang lebih hina, yang tidak bisa diobati, yang tidak bisa kita perbaiki, yang tidak bisa kita sangkal daripada apa? Daripada tatkala Allah Subhanahu wa taala menghinakan seorang hamba, waliyadzubillah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, kadzabta, dusta kamu. Seperti itu. Kadzabta walakinnaka qatalta li an yuqala jari. Akan tapi kamu itu berperang, kamu itu beramal soleh, kamu itu belajar untuk tujuan duniawi. Berperang biar dikatakan pahlawan. Belajar biar apa? Dikatakan ustaz. Belajar biar dikatakan apa? S1, S2, S3. Belajar biar dikatakan apa? Diakui sanadnya. Belajar biar dikatakan apalah yang termasuk unsur duniawi seperti itu. Nah ini wal yadzubillah. Maka tidak heran sadar diri. Kita ini harus sadar diri. Bahwasanya perkara ini sangat penting sekali. Bahkan bukan cuma sekali dalam sepekan, tiap hari. Seperti itu. Harus memperbaiki niat dari bangun tidur. Kita ini tak kalah niatnya
saya pengen jam 2 bangun malam. Perbaiki niat. Untuk apa bangun malam itu? Ya, kalau tujuannya apa? Untuk bikin status seperti itu ya. Biar apa? Di like gitu ya, disukai oleh orang. Bosnya, oh orang ini hebat ya, soleh ya, bangun jam 2 seperti itu. Alhamdulillah gitu ya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, statusnya seperti itu. Misalkan. Taib yang telah membangunkan hamba yang hina ini dengan keheningan, kerendahan hati, ya, dengan kalimat yang lebay seperti itu. Nah ini. Taib. Sehingga apa? Sibuknya ini bukan ibadah. Gitu loh. Sibuknya apa? Ngelihat jam 4. Wah, belum ada yang like. Seperti itu. Sholat subuh dulu. Wah, belum. Jam 6. Oh, ini udah ada yang komen. Masya Allah, tabarakallah. Ini camkan baik-baik hati-hati yang seperti ini. Maka penting ya. Sebagaimana yang dikatakan para ulama. Salah satu tadi ya. Al-Imam Ibn Abi Jamrah. Dan yang lainnya. Bahkan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Menulis suatu buku khusus. Seperti itu. Berkaitan tentang apa? Kalimatul Ikhlas. Seperti itu. Dan ini banyak disyarah oleh para ulama yang lainnya. Seperti itu. Bahkan di sini Syekh Abdul Hadi Ibn Hasan Al-Wahbi beliau juga membuat buku seperti itu yang berjudul Al-Ikhlas Turqul Khalas. Seperti itu. Dan masih banyak lagi ya kawan. Kalau bahas ini nggak cukup. Ya, satu pertemuan saja yang menunjukkan bahwasanya penting perkara niat ini. Karena ini apa? Wajib. Ya, wajib. Fardu ain, harus dipelajari, diketahui, difahami, diamalkan perkara niat ini. Bukan cuma orang yang istilahnya pintar saja. Bukan cuma ahli ilmu aja, semuanya seperti itu. Karena ini mabna, ya, mabna dan asas. Ini mabna itu pondasi bangunan gitu ya, dan asasnya. Yang dimana kalau orang ini tidak dibangun dan beribadah kepada Allah SWT di atas ini, tidak akan diterima selama-lamanya. Makanya penting, jangan tertipu dengan apa? Syaitan, jerat syaitan. Wah, perkara ini mah sepele. Perkara kalau membahas masalah akidah, wah masalah sepele, meremehkan, gitu ya. Terus apa? Istilahnya tuh sifatnya kayak sok-sokan gitu ya. Waliyadzubillah. Sok-sokan ayo lehwah. Taib merasa wah saya mah ini mah gampang seperti itu. Ini mah yang penting kita nggak menyembah kuburan, yang penting kita istilahnya nggak memakai apa? Nggak memakai jimat misalkan. Yang penting. Nah ini tipu daya syaitan. Yang wajib kita ini apa? Kita hindari. Ya, yang wajib kita ini sadar atas jeratan syaitan ini. Seperti itu. Banyak kan orang itu kalau bahas masalah akidah, masalah manhaj, ya, orang yang sudah ngajinya, apalagi yang belum ngajinya seperti itu. Meremehkan. Tak kala apa? Ngaji masalah akidah, ngaji masalah manhaj seperti itu. Ya, bahkan bukan cuma di Indonesia saja, di seluruh penjuru dunia, bahkan di negeri Arab sana, ya, sampai ya. Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizallahu taala menjelaskan itu di dalam dars beliau bahwasanya banyak katsirun minan nasi indahu isti'dad. Banyak manusia itu istilahnya apa? Banyak waktu, ya istilahnya bisa gitu loh. Kalau apa? Yang berkaitan dengan ilmu duniawi. Yajlisu sa'atin tawilatan. Seperti itu. Mampu duduk berjam-jam. Ya, bertahun-tahun ikuti semesternya, apanya dan seterusnya. Berjam-jam. Tawilah. Liyata'allama amran dunyawiyan. Untuk mempelajari apa? Duniawi. Gitu loh. Dan semangat. Gitu kan? Kalau belajar masalah unsur-unsur yang sifatnya apa? Duniawi atau yang sifatnya furu' seperti itu. Ngaji, bahasnya apa? Poligami. Wah, semangat seperti itu. Bukan itafaq al-ulama aja itu mah. Itafaq an-nas seperti itu ya. Manusia semuanya sepakat. Seperti itu. Bahkan ada ungkapan apa? Seperti itu. Ungkapan istilahnya sebagai bahan pemersatu seperti itu ya. Dan antara ikhwan seperti itu. Waliyadzubillah seperti itu ya. Nah ini, wa yumkinu yufni sanataini thalatha sa'ah. Sana ma indahu mushkilah. Kalau mempelajari masalah kayak gitu, masalah furu', masalah duniawi, mengkaji, membahas, duduk berjam-jam dan seterusnya, itu kuat seperti itu. Tidak ada suatu problem bagi dia. Ma indahu mushkilah. Bahkan apa? Wa yunfiqu amwalan ta'ilah seperti itu. Bahkan ia berani gitu, membayar gitu kan, menginfakkan, nih saya berani ini. Yang di satu formatnya misalkan daurah, dibikin formatnya daurah di hotel, seperti itu bayar jutaan tuh berani ya kan. Wa yanfiqu amwalan ta'ilah
Fi sabili ta'alumihi. Tuh lihat, perhatikan. Demi untuk mendapatkan apa? Ilmunya. Gitu loh. Paling perkara yang sifatnya apa? Furu'. Seperti itu. Bahkan kata Syekh Fauzan do'il. Seperti itu. Satu yang apa? Remeh. Seperti itu. Tapi berani membayarnya. Walakin at-tauhidu alladhi huwa al-ghayah allati khuliqa li ajliha. Tapi perkara masalah akidah, perkara tauhid, perkara yang sifatnya pondasi Islam, yang merupakan itu tujuan diciptakan seorang hamba, rubbama yastakthiru ala nafsihi rub'a sa'ah. Seperti itu. Merasa apa? Merasa bosan gitu ya. Merasa istilahnya 1/4 jam aja itu kayaknya sudah kelamaan gitu loh. Waliyadzubillah. Rub'a sa'ah. Ya kawan, yastaghfir ala nafsihi rub'a sa'ah. Seperti itu. Merasa berat. Merasa kebanyakan setengah jam masalah akidah. Tapi kalau masalah poligami, masalah keluarga, masalah-masalah yang sifatnya istilahnya furu', melotot seperti itu. Bahkan jadi bahan apa? Perdebatan seperti itu. Ini bola, ini haram, ini kata siapa, ini. Nah ini. Tapi masalah akidah, tuh lihat, bukan kata saya ya. Kata Syekh Abdul Razak Al-Badr. Tuh. Beliau merasakan sendiri gitu loh. Bahkan Syekh Fauzan juga tadi di mukadimah beliau Al-Irsad. Malah seperti itu. Tak kalau orang berdakwah masalah akidah, memperbaiki akidah kepada umat manusia ini apa? Dianggap remeh oleh bukan sebagian lagi, kebanyakan. Seperti itu. Bahkan beliau tuh lihat, yastaghfir. Masa kebanyakan 1/4 jam aja itu. Waliyadzubillah. Nah ini makanya, kita yang sudah ngaji, ikhwani wa akhwati, jangan terlena dengan jaratnya syaitan. Seperti itu. Yang furu' jadi asas, yang asas jadi furu'. Ini keliru. Waliyadzubillah. Penting sekali pembahasan ini. Nah ini. Thayyib. Sebenarnya ini panjang sekali kalau membahas masalah ikhlas. Ini poin yang pertama. Ini pentingnya kita ini ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, dan juga kita penting untuk apa? Mentajdid, memperbaiki, memperbaharui gitu loh. Memperbaharui apa? Niat kita. Gitu loh. Dalam segala bentuk ibadah, dalam sholat kita perbaiki nih. Ada sesuatu apa nih? Saya kalau ada teman saya nggak enak kalau nggak sholat sunnah. Nah ini, nggak enak kah kalau nggak sholat sunnah mah? Ada teman saya sholat sunnah aja. Nah ini, perbaiki kawan, perbaiki. Tapi kalau nggak ada, nggak ada teman, santai aja lah, nggak usah sholat sunnah lagi lah. Ini, waliyadzubillah, perbaiki. Maka penting ini, penting. Semuanya berangkat dari sini kan. Makanya nggak heran, Nabi SAW mengatakan hadis yang tadi innamal a'malu binniyat itu faedahnya banyak sekali itu kalau kita bahas satu persatu gitu loh. Yang penting sekali gitu loh untuk dipelajari, difahami dan terus menerus gitu loh. Karena seorang hamba itu kadang lupa gitu loh. Lupa diri. Makanya perlu untuk apa? Memperbaiki dan memperbaharui. Itu poin yang pertama berkaitan tentang masalah ikhlas. Penting sekali kawan. Jangan sampai kita ini terlena dengan suatu ibadah yang kelihatannya mulia, tapi di sana mengandung unsur apa? Riya dan riya. Nabi SAW menjelaskan, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul khafi. Fasuila anhu faqala ar-riya. Nabi SAW menjelaskan bahwasanya perkara yang paling aku takuti kepada kalian ini, bahkan dalam satu riwayat lain, lebih dahsyat fitnahnya ini, yang paling aku takuti kepada kalian dari fitnahnya Dajjal. Tuh lihat. Apa? Asyirkul khafi. Ini yang dikhawatirkan Nabi SAW terhadap umatnya. Akan tertimpa penyakit apa? Syirik khafi. Dia sekarang dalam hadis yang lain. Rajulun yusolli fayuzayyinu sholatahu lima yara min nadhari rajul. Seperti itu. Ini sebagai contoh aja. Orang yang melakukan ibadah, dalam hal ini di dalam hadis ini sholat. Seperti itu contohnya saja. Sholat. Kemudian apa? Tatkala ada orang yang ia kagumi, ia ini ta'zim kepadanya, dia merubah niatnya. Yang tadinya sholat cuma 5 menit, jadi bacanya apa? Lama, seperti dilamakan. Waliyadzubillah. Untuk apa? Lima yara min nadhari rajulin.
Dengan tujuan agar orang ini apa? Melihat, dipuji, wah ini bacaannya bagus, wah ini masya Allah orangnya ahli ibadah. Kenapa? Karena jidatnya hitam. Ya, seperti tujuannya apa? Ya tadi, seperti itu. Dilama-lamain sujudnya biar apa? Dicetak seperti itu ya tanda hitamnya. Waliyadzubillah. Maka dari sini ikhwan perbaiki niat, perbaharui niat dalam segala bentuk aktivitas kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian poin yang kedua, akibat fillah, ikhwani dan akhwat yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan, yakni perkara tentang mutaba'ah, yakni ittiba'. Ya, kita ini dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala enggak bisa semena-mena. Kita ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bukan seenak kita sendiri. Seperti itu. Ya, dalam urusan rumah tangga saja, ya, orang lain, ya tetangga itu enggak boleh ikut campur. Ya, urusan apa? Rumah tangga orang lain. Sahih? Nah, seperti itu. Ini perkara yang sepele gitu loh. Istilahnya perkara yang kecil gitu loh. Dalam ruang lingkup yang kecil. Ini apalagi perkara yang besar, agung. Perkara ibadah. Enggak boleh kita semena-mena. Ya, terserah kita gimana saya beribadah kepada Allah. Bukan itu urusannya. Taib. Maka dari sini Allah menjelaskan dalam surat Ali Imran. Ya, tentang masalah kecintaan. Yang akan di sana membuahkan apa? Ketaatan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah jika kalian ini mencintai Allah Subhanahu wa taala, yang dimana dari cinta ini akan melahirkan ketaatan, fattabi'uni, ittiba, seperti itu. Beribadah kepada Allah itu ittiba, fattabi'uni. Kata siapa ini? Kata Allah Subhanahu wa taala. Ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, istilah ittiba itu gambaran singkatnya itu copy paste gitu loh ya. Copy paste seperti itu. Persis sama persis seperti itu. Enggak boleh istilahnya di revisi, enggak boleh istilahnya di edit dan seterusnya. Saya kayak gini. Enggak bisa seperti itu. Itu copy paste seperti itu bahasa singkatnya ittiba. Jadi kita mengikuti Rasulullah SAW dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana dari sanalah kita akan melahirkan yakni ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sini juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ini hadisnya sudah banyak orang mengetahuinya ya. Riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Muslim, Al-Imam Muslim. Beliau menjelaskan bahwasanya man ahdatsa fi amrina hadza, ini riwayat Bukhari. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang berbuat perkara yang baru dalam agama, dalam urusan agama. Perhatikan, dalam urusan ritual. Seperti itu ya. Dalam urusan ritual beribadah kepada Allah SWT, laisa alaihi amruna, yang tidak ada tuntunannya, yang tidak ada perintahnya dari kami, fahuwa raddun, maka ia tertolak. Bahkan bukan cuma tertolak saja, akhirnya fillah, ia dosa, ia berdosa. Tayyib, seperti itu. Maka dari sini penting ya, kita selain dari mempelajari ikhlas, kita juga harus mempelajari mutaba'ah, yakni ittiba kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam segala urusan yang berkaitannya dengan, ingat ya, yang berkaitan dengan taqarrub ilallah, ritual beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sini muncul syubhat yang dimana mereka mengatakan bahwasanya katanya nggak boleh bid'ah. Kenapa? Kok sholatnya di keramik, sholatnya istilahnya di bangunan, sholatnya pakai mic, kajiannya pakai kamera, pakai zoom, pakai dan seterusnya. Nah, tayyib, ini syubhat. Tayyib, syubhat. Nah, perkara-perkara yang tadi disebutkan oleh orang yang mengatakannya, ini bukan perkara ritual seperti itu. Tapi perkara wasilah. Beda, perkara itu harus gitu loh, melazimkan. Tapi kalau wasilah mau ada atau tidak ada, tidak masalah. Fahimt? Nah ini ya, orang azan pakai mic, nggak pakai mic, apakah azannya nggak sah? Tetap sah. Itulah perbedaannya. Berbeda orangnya
menjadikannya ritual. Seperti itu. Kalau saya nggak baca ini nanti nggak sah. Nah ini yang dikatakan apa? Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Ini perbedaan jelas sekali. Seperti itu. Tidak boleh istilahnya apa? Mengadakan dalam perkara ritual, bukan wasilah. Kita haji, ya pakai pesawat, ya tidak bisa dikatakan bid'ah. Karena apa? Wasilah. Seperti itu. Sebagaimana Nabi SAW, tatkala ada sahabat yang bertanya tentang masalah bagaimana cara ya menanam korma yang baik biar hasilnya itu apa? Menguntungkan, seperti itu. Kata Nabi SAW, ya, antum a'lamu bi amri dunyakum. Thayyib, seperti itu. Kalian ini lebih mengetahui urusan apa? Urusan perkara duniawi kalian. Wasilah, mau ibadahnya ke Mekah pakai pesawat mangga, mau pakai kapal mangga, seperti itu. Mau jalan kaki, ya tanggung sendiri, seperti itu. Karena apa? Itu bukan rukun, itu bukan ritual dan seterusnya. Dan ini dibolehkan. Tayyib, karena apa? Tidak menjadikan sah atau tidaknya dengan ada atau tidaknya wasilah tersebut. Beda dengan ritual. Ya, kayaknya kalau nggak baca ini nanti nggak sah nih, nanti nggak diampuni dosa-dosanya nih, harus baca. Nah ini yang dikatakan apa? Nah bid'ah, ya perkara yang baru dalam urusan agama. Ya, sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya ittabi'u, ikutilah, ya ikutilah Rasulullah SAW, wala tabtadi'u, dan jangan kamu berbuat bid'ah dalam agama ini. Ya, ritual. Ingat, ritual bukan wasilah. Dalam beribadah, ritualnya yang dimana kalau kita enggak melakukan tersebut tidak akan sah ibadah kita, tidak akan sempurna ibadah kita. Ini namanya bid'ah. Tapi kalau istilahnya wasilah, kayak misalkan mikrofon, azan, ya baca misalkan sholat, taraweh, pakai mic misalkan, seperti itu. Ini wasilah. Wasilah itu apa? Sifatnya kalau pakai mic, nggak pakai mic, dia nggak ada masalah gitu loh. Enggak sah. Ya enggak mengatakan enggak sah nih kalau enggak pakai. Nah ini ya kan perlu dibedakan. Kemudian syubhat pula yang datang ya akhir-akhir ini tentang masalah sunnah takririyah. Ya, sunnah apa? Takririyah yang dimana Nabi saja tuh boleh ya membolehkan bid'ah kok. Nabi SAW tidak melakukannya. Ya, Nabi SAW tidak mengajarkannya. Ya, tapi Nabi SAW membolehkannya. Nah ini syubhat. Tayyib. Padahal jelas. Ya, dari ta'rifnya saja, definisi saja sudah salah seperti itu. Ma'udifa ila Nabi SAW, apa yang disampaikan oleh Nabi SAW dari perkataannya, perbuatannya, ucapannya ataupun sesuatu yang didiamkan oleh Nabi SAW yang Nabi, ingat, yang Nabi mengakuinya, yang Nabi mengiyakannya. Gitu. Kalau zaman sekarang kita melakukan suatu perbuatan yang baru, apa Nabi mengiyakannya? Enggak ada. Dari ta'rifnya saja sudah salah seperti itu. Ini syubhat seperti itu. Ya, ini sunnah takririyah. Ya, ini sunnah atau suatu perkataan atau suatu perbuatan yang dimana Nabi SAW tidak apa? Tidak mencontohkannya, tapi mengakuinya, gitu loh. Mengiyakannya, mendiamkannya, gitu loh. Contohnya kayak gimana? Contohnya banyak sekali. Ya, contohnya misalkan Nabi SAW ditawari daging apa? Daging dob. Dob itu semacam kayak kadal ya. Kayak kadal atau biawak. Kayak ya, seperti biawak, berarti bukan biawak. Kenapa? Beda dob dengan biawak itu. Dob itu makanannya suatu tumbuhan gitu. Kalau biawak, satu yang najis, kotor seperti itu. Maka beda hukumnya. Kalau biawak haram, kalau dob halal. Nah ini, tak kalah dihidangkan oleh sahabat kepada Nabi SAW. Daging dob. Rasulullah SAW apa? Tidak seperti itu, menolaknya. Tapi Nabi SAW membiarkan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in memakan daging dob. Ini sunnah takririyah salah satunya. Tayyib, yang dimana Nabi SAW mengiyakan, mengakui dari perkara yang dikerjakan oleh sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan masih banyak lagi contoh-contohnya. Ala kulli hal, bahwasanya sunnah takrir ini hanya berlaku di zaman Nabi SAW dan yang diakui Nabi SAW. Dari ta'rifnya sudah salah.
Boleh bid'ah kok, yang penting baik dan seterusnya. Nabi aja tak kalah ada sabar berbid'ah dibolehkan. Nah, ini kesalahan di situ. Tapi zaman dulu diakui oleh Nabi, di zaman sekarang apa diakui? Kalau jawab iya, dari mana dalilnya? Nggak ada seperti itu. Kalau nggak, ya sudah jangan kerjakan seperti itu. Faqad kufitum. Itu ya, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Itiba'lah dalam beribadah kepada Allah, jangan berbuat bid'ah, sesungguhnya agama ini sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Cukup ikhwah. Jangan sampai kita ini istilahnya merasa kurang. Saya gini, itu, tapi saya gini dan seterusnya, saya gitu sana, gitu sini. Tapi kata ustaz ini begini, tapi kata ustaz ini begitu. Jangan ikutin ustaz. Jangan ikutin siapa aja. Ikuti Allah dan Rasulullah. Wa ati'ullaha wa rasul. Taatlah kepada Allah dan Rasul. Enggak ada taat kepada ustaz fulan. Enggak ada istilahnya dalam ayat dalil yang sifatnya taati Habib ini, taati dai ini, taati ulama ini, enggak ada sama sekali. Ikutilah dalil. Ikutilah dalil. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa yang Allah turunkan. Dan janganlah kalian mengikuti selainnya. Seperti itu. Itu kalau kita ini sebagai muslim yang akalnya masih sehat, akalnya masih waras, akalnya masih menerima kebaikan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ittabi'u wa la tabtadi'u. Baik, mungkin ini pembahasan kita karena lumayan panjang, jadi nggak mungkin satu sesi ya. Insyaallah taala kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu kembali waktu yang seperti ini, kita insyaallah taala kita akan bahas kembali. Baik, kita cukupkan dari sini. Ikhwani wal akhwati fillah, barakallahu fikum jami'an. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.